Jepang merupakan salah satu negara yang pernah menjajah Indonesia, meskipun dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan Belanda. Namun, dampak dari penjajahan Jepang sangat besar, baik secara pemerintahan, sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Masa pendudukan Jepang menjadi salah satu periode paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Lalu, bagaimana dampak penjajahan Jepang terhadap Indonesia? Mari kita bahas lebih lanjut. Jepang pertama kali datang ke Sumatera pada 11 Februari 1942 saat mereka mendarat di pantai timur Sumatera, tepatnya di daerah Muara Sabak, Jambi. Pendaratan ini merupakan bagian dari strategi Jepang untuk menguasai Hindia Belanda selama Perang Dunia Kedua. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak penjajahan Jepang di Sumatera pada sistem pemerintahan dan politik. Yang pertama yaitu adanya struktur pemerintahan baru. Sumatera berada di bawah Angkatan Darat ke-25 yang berpusat di Bukit Tinggi. Sistem pemerintahan dibagi menjadi beberapa tingkatan seperti Shuchokan atau Karesidenan, Kencho atau Bupati, Bunshucho atau Asisten Residen, Guncho atau Wedana, Soncho atau Camat, Kucho atau Kepala Desa, Aza atau Kepala Kampung, dan Gumi atau Kepala RT. Selanjutnya terdapat penghapusan partai politik dan organisasi pergerakan. Semua partai politik yang ada sebelum kedatangan Jepang, termasuk partai nasionalis dan organisasi pergerakan dibubarkan. Tidak ada kebebasan politik atau ruang bagi rakyat Sumatera untuk mengekspresikan aspirasi politiknya. Selanjutnya pada bidang pendidikan, munculnya pendidikan berbahasa Jepang. Pemerintah Jepang memperkenalkan bahasa Jepang di sekolah-sekolah. Ini membuka kesempatan bagi sebagian orang untuk belajar bahasa Jepang yang kemudian bermanfaat untuk komunikasi di era pasca kemerdekaan, terutama dalam hubungan diplomatik. Juga munculnya pendidikan militer dan nasionalisme. Jepang juga mendirikan sekolah-sekolah yang fokus kepada pendidikan militer seperti Heiho dan Peta atau pembelah tanah air. Sekolah-sekolah ini mendidik pemuda Indonesia untuk menjadi pasukan yang loyal kepada Jepang, tetapi dalam jangka panjang, mereka menjadi tulang punggung gerakan kemerdekaan setelah Jepang kalah. Selain itu terdapat pembatasan akses pendidikan. Pendidikan di Sumatera dan seluruh Indonesia menjadi terbatas selama pendudukan Jepang. Banyak sekolah yang ditutup atau disesuaikan dengan kebutuhan militer Jepang, yang mengurangi kesempatan pendidikan bagi anak-anak, terutama di luar kota-kota besar. Sosial penjajahan Jepang di Sumatera. 1. Kerja paksa atau Romusa. Selain proyek-proyek besar, Romusa juga dipaksa bekerja di perkebunan, tambang, dan infrastruktur lainnya. Kondisi kerja yang sangat berat, ditambah dengan gizi buruk, membuat banyak Romusa meninggal dunia. Keluarga mereka yang ditinggalkan pun mengalami kesulitan ekonomi yang sangat besar. Kedua, kelaparan dan kekurangan pangan. Selain beras, makanan pokok lainnya seperti jagung, ubi, dan singkong juga langka. Banyak anak-anak yang mengalami stunting akibat kekurangan gizi. Kelaparan ini memaksa banyak orang untuk mencari makanan di tempat-tempat yang kurang higienis, sehingga meningkatkan resiko penyakit. Yang ketiga, penyakit menular. Wabah penyakit tidak hanya terbatas pada kolera dan malaria. Penyakit kulit, disentri, dan tuberkulosis juga merabak luas. Fasilitas kesehatan yang terbatas dan minimnya obat-obatan membuat banyak orang meninggal akibat penyakit. Budaya Jepang yang masuk ke Sumatera. Yang pertama ada pengaruh pada bahasa dan istilah. Beberapa kata serapan dari bahasa Jepang masuk ke dalam bahasa Indonesia dan digunakan di Sumatera seperti senpai atau senior, soyu atau kecap Jepang, dan kanto atau wilayah administratif. Selama pendudukan Jepang, istilah militer seperti seikei atau penghormatan kepada kaisar juga diperkenalkan. Yang kedua ada seni bela diri. Jepang memperkenalkan seni bela diri seperti karate, judo, dan kendo ke masyarakat Sumatera, yang kemudian berkembang dalam komunitas olahraga dan pendidikan. Beberapa dojo atau tempat latihan bela diri berdiri di kota-kota besar seperti Medan dan Padang. Dampak penjajahan di wilayah Sumatera dalam bidang ekonomi, kemiskinan, dan beban pajak. Rakyat dipaksa bekerja di perkebunan dengan upah rendah atau bahkan kerja paksa. Pajak tinggi diberlakukan membebani masyarakat lokal. Meningkatnya produksi perkebunan. Sumatera menjadi salah satu penghasil karet dan tembakau terbesar di dunia, yang kemudian menjadi sektor penting setelah Indonesia merdeka. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa peninggalan Jepang di Pulau Sumatera. Yang pertama adalah Lobang Jepang. Lobang Jepang dibuat sekitar tahun 1942 sampai 1945 pada masa penjajahan Jepang dengan mengerahkan tenaga kerja Romusa yang diambil dari penduduk Indonesia yang berasal dari luar Pulau Sumatera. Nah, kenapa sih harus dari luar Pulau Sumatera?
Alasannya sangat sederhana, karena penduduk dari luar Pulau Sumatera tidak mengenal daerah di Bukit Tinggi, dan jika mereka kabur, mereka tidak bisa berkomunikasi dengan penduduk lokal. Kompleks makam Jepang di Deli Tua. Tempat pemakaman umum atau TPU Jepang Deli Tua yang diperuntukkan untuk umat Buddha, Hindu, dan jenazah tanpa identitas atau Mr. X. Makam ini terletak di Deli Tua Barat, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.